Bapak, Bapak, Ibu-ibu yang sangat diperhatikan oleh Allah, pentingnya sangat diperhatikan oleh Allah. Ada di atasnya lagi, sangat dicintai oleh Allah. Man hafadha ala sholah, orang yang terpelihara sholatnya, Allah memberi perhatian khusus, dan Allah memberi cintanya secara khusus, dan Allah menunggu apa permintaan-permintaannya yang kemudian Allah akan kabulkan. Dahsyat ya, insyaallah. Man hafadha ala sholat, orang yang terpelihara sholatnya, ya tentu saja rukunya, sujudnya, dan waktu-waktunya ya. Inilah satu di antara rahasia ya, karena Allah memang tidak ada sifat bencinya kepada manusia. Allah mencintai semua makhluk yang diciptakannya, maka dibentuklah indah, teratur, seimbang, semuanya. Farjil basar, perhatikan baik-baik, kau tidak akan mendapati cacat dalam penciptaan Allah. Bagaimana semut berlari, tidak ada semut yang pincang. Bagaimana gelombang berjalan, subhanallah. Apalagi manusia ya. Baik Mas kalian, yang menarik bagi saya ya, sangat menarik, di Kemenhan ya, rumah sakit yang ada hubungannya dengan pertahanan negara. Terus bukan salah, tapi ini penting jadi perhatian, materinya parenting. Ketika kami ngisi di Kostrad di dekat ya, di istana, dekat istana, materinya ya tentu saja terkait dengan jalan sejarah ya, kemenangan dan kemerdekaan Indonesia. Jadi Kostrad. Tiba di Kemenhan, parenting. Wah, ini menarik bagi saya, ini fenomena ini. Makanya saya bawa dalam sholat malam, saya bawa dalam munajat, sehingga saya jawab Pak Haji Mursyid, semoga Allah merestui dan memberi hikmahnya kepada Allah. Nah, baik, kita awali untuk mengingat aja nih, karena Bapak kan sudah nikah, hanya sebagian kecil yang belum nikah, ibu-ibu juga demikian. Ini saya mau mengingatkan, ngapain sih Allah menghadirkan jodoh, atau apa visi pernikahan? Dahsyat sekali Pak ya. Langsung saya tancap gas ya. Jannatu adn yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Masya Allah. Nikah itu diharapkan oleh Allah, seorang laki-laki yang soleh dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan anak-anaknya di surga nanti tidak terpisah. Dahsyat sekali. Jadi bukan dia senang, saya senang, ayo tak sama-sama nikah. Allah ingatkan,
aku persiapkan kamu itu berpasangan dalam catatan di langit, jodoh istilahnya. Itu tujuannya supaya kamu tetap sampai ke surga. Kau tetap kumpul dengan istri yang sudah menjadi bidadari 1000 kali lipat minimal kecantikannya dibandingkan dengan cantiknya hari ini. Jadi Allah ingin memberi keyakinan kepada kita. Ya, ini satu ayat ya. Satu ayat bahwa pernikahan itu supaya ketemu di dunia, ketemu di surga. Perjalanan panjang sekali. Ya. Tapi Allah sampaikan itu. Nah, ini harus menjadi keyakinan. Kalau ini jadi keyakinan, maka kemudian ini jadi tujuan. Proses sekarang itu akan selalu dikendalikan oleh tujuan. Kalau tujuan sudah ditentukan, maka proses-proses kita hari ini dalam berkeluarga selalu dikendalikan. Allahu Akbar, hebatnya ya. Ya, karena memang Allah yang menciptakan jodoh. Ya. Baik. Ayat yang kedua. Untuk menggambarkan tujuan tadi. Walladzina amanu wattaba'atuhum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang beriman yang membawa keluarganya dengan keimanan, Allah akan temukan kembali dalam surga bersama dengan keluarganya. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Seorang laki-laki yang membimbing istrinya dan istrinya juga kompak menyiapkan dirinya untuk taat kepada suaminya, maka Allah akan temukan kembali di dalam surga. Ini harus diyakini. Harus diyakini. Wa ma allatnahum min amalihim min syai'. Tidak ada amalan yang bisa menghalangi ini. Ketemu. Loh gimana kalau kemudian dia sudah berkeluarga, tapi kemudian tidak dalam keimanan, tidak dalam kelalaian, ya dia juga bertemu lagi. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasalun. Suami istri akan ketemu lagi. Wa aqbala ba'duhum ala ba'di yatasalun. Kedua-duanya saling menggugat di hadapan Allah. Sampai Allah bertanya, malakum la tanasorun? Kenapa kalian tidak saling membantu, tidak saling menolong, tidak saling menyelamatkan, tidak saling kemudian mempersaksikan kebaikan? Malah kamu kelahi di pengadilan Allah. Usyurul ladina zalamu wa ajwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil mustaqim. Akhirnya istrinya menarik suaminya, suaminya tidak mampu juga bertahan. Apa yang terjadi? Sampai di neraka dia bertemu kembali. Tidak ada yang hilang dari sejarah, tidak ada hilang dari catatan Allah. Jelas ayatnya, pernikahan adalah keabadian. Karena ini kemudian menjadi tujuan, maka proses harus dikendalikan. Ketika pengendaliannya benar, maka Allah memberi hadiah. Wajah istri, wajah anak, wajah suami itu diberi jaminan oleh Allah.
qurrata a'yun. Suami istri akan sejuk memandang suaminya, suami sejuk memandang istrinya, anak sejuk memandang ibu bapaknya. Ini tanpa mengkonfirmasi tentang usia. Nenek kakek tetap kakeknya melihat istrinya qurrata a'yun, padahal sudah diambil kecantikannya, tapi tetap sejuk. Terbukti kan? Banyak nenek-nenek 97 tahun, banyak nenek. Kemarin saya menjadi saksi. Allahu Akbar. Suaminya Pak Nurdin itu 78, istrinya 74. Saya bilang, tunggu Ustaz, mana istri saya? Subhanallah. Pada saat dia berjalan di sofa menuju marwah, tunggu Ustaz, mana istri saya? Cinta di usia senja tidak berarti kehilangan makna. Subhanallah. Kalau dilihat wajahnya, saya lupa nama ibunya, suami istrinya itu. Aduh, ya maaf, ya sudah tidak ada cantiknya 74 tahun itu. Tapi begitu. Kenapa? Bapak ini tidak pernah meninggalkan sholat duha. Ibu ini tidak pernah meninggalkan sholat duha. Padahal dia bukan ustadz dan tidak tinggal di pesantren. Bukan orang kaya. Allah mengizinkan. Ini contoh usia. Nenek Sawi apa? Pak Senantoha 92 tahun. Saya antar sampai di depan Ka'bah. Subhanallah. Tidak lagi bisa berlari, tapi dia sehat. Sehat. 92 tahun. Subhanallah. Kenapa? Karena kalau sholat subuh, dia tidak pernah naik motor karena sudah tua, tapi jarak sekitar 500 meter lebih dari rumahnya dia jalan kaki. Dan kalau pulang dia keliling, baru sampai ke rumahnya. Apa kata dia? Saya tidak kuat, tapi saya sehat. Saya tidak kuat, tapi saya sehat. Bilang, apa resepnya? Saya tidak pernah duduk sesudah selesai salat subuh. Dia jalan. Dan aku tidak sampai ke rumah kecuali saya sudah mendapati banyak orang. Saya ucapkan Assalamualaikum. Pak Senantoha, dia pensiunan dari Pertamina 92 tahun. Apa yang menarik? Dengan istrinya, subhanallah. Ini kesaksian. Qurrata a'yun, jembatan yang menghadirkan cinta dan kesetiaan. Nanti meninggal dunia, Allah janjikan keduanya akan bertemu kembali. Dengan adanya fakta keyakinan bahwa pernikahan itu hakikatnya abadi, maka ukuran-ukuran bahagia miliknya Allah. Ukuran bahagia miliknya Allah.
tidak lagi pada mata, tidak lagi pada pendengaran, tapi Allah hadiahkan di hati. Ini satu. Baik. Yang kedua, siapa yang menentukan, istri atau suami? Imam Nawawi menyebut salah satu kitabnya yang paling dasar. Waktu SD saya ngaji di pesantren Suryalaya, Tasikmalaya. Namanya Safinatun Najah, perahu kebahagiaan. Jadi beliau menggambarkan perjalanan hidup suami istri itu as-safinatun najah. Tidak dengan mobil, tidak dengan kuda, tapi dengan safinah, perahu. Akhirnya kita mencoba mengambil hikmah. Kenapa Imam Nawawi mengambil judul perjalanan hidup itu dengan istilah safinatun najah atau perahu kebahagiaan, an-najah? Yang namanya perahu, kiri kanan suami istri, tidak bisa suami dominan yang paling menentukan, tidak bisa istri juga dominan yang paling menentukan. Dia adalah gambar kebersamaan. Ya namanya juga perahu, kirinya didayung, kanannya didayung. Kapan dayungnya satu, berputar-putar. Dayungnya hanya istri, akan berputar-putar. Makanya banyak keluarga yang berakhir dengan kekecewaan. Kenapa? Karena kurang duduk-duduknya suami istri, kurang musyawarahnya, kurang dialognya, kurang persahabatannya. Ada kebersamaan, ada memang tugasnya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, ada. Karena yang harus duluan, maaf, majelis ini sangat mulia sekali, apalagi dalam masjid yang anggun ya. Tak mengapa sedikit saya buka. Ya. Kalau kebahagiaan misalkan kita ambil bagiannya dari sisi biologis, fisik. Di situ kan nampak sekali ayatnya, fa'tu harsakum anna syi'tum. Apa maksudnya? Yang harus duluan itu suami. Subhanallah. Ini kalau kita ambil segmen yang paling sederhana ya, walaupun tidak dirinci tapi bisa dipahami. Suami, karena istri pada prinsipnya kan tinggal menerima. Maaf, yang harus kuat secara fisik suami, ya, karena dia mau datang, istri tinggal nunggu. Ya. Yang harus jujur suami, yang harus meyakinkan finansialnya suami, ya. Yang harus menjaga rasa aman suami, yang duluan memperhatikan suami, yang harus menghargai suami. Ini Quran. Maka istri menerima, melayani. Inilah yang dikatakan dengan taat. Kalau ini terjadi kebersamaan ini nikmat. Istrinya yang harum-haruman, pengaruh yang paling besar
harum-haruman itu di hidungnya suami. Dia senang memakai. Tapi pengaruh karena sarafnya sambung dengan pituitary gland, pusat keseimbangan hormon testosteron. Dari sini, dari mata, subhanallah. Ya. Istri baru melihat senyum suami, melihat senang suami, hormonnya hidup. Namanya hormon oksitoksin, hormon cinta, hangat seluruh tubuhnya. Tapi yang mendatangkan itu semua suami. Mohon maaf ini contohnya. Tapi saya ingin menunjukkan bagaimana kemudian memang kita yang harus duluan. Yang harus kuat olahraga, bapak. Yang harus banyak jalan, bapak. Coba lihat, kalau usia sudah 50 lebih, 60 lebih, sudah mulai kurang jalan, tidak usah dicerita, tidak bisa ngasih hadiah apa-apa sama istrinya. Ini tidak ada hubungannya dengan obat kuat. Jalan kaki. Saya bertemu dengan beberapa ulama Afgan. 4 kilo, 7 kilo, bahkan ada yang 8 kilo itu. Dari Adiziyah, dari Sisah, dari Bahotmah, jalan kaki mereka. Saya tanya pada mereka, apa motivasinya menuju ke Ka'bah? Dia senang betul jalan kaki. Apa dia bilang? Istri saya 4. Tadinya apa hubungannya? Maaf, rupanya ketika di selangkangan sini itu bergeraknya kecil, itu berbeda dengan bergeraknya panjang. Di sini ada lymphatic system. Bapak tentara banyak, Masya Allah. Langkah tegap dengan langkah biasa, energi jantung yang didapatkannya untuk bilik kanan dan bilik kiri itu seimbang. Kalau jalan tegap itu, langkah tegap, jalan semua. Di sini ada limpatik, di bawah limpatik bergerak itu. Para nabi jalan. Obat sehat sesudah 60 tahun, obat sehat sesudah 50 tahun, jalan. Maka laki-laki diberi nama Ar-Rijal. Rijal itu artinya kaki. Kalau kaki dipensiunkan, kaki didiamkan, maka penyakit akan datang. Biar tidak diundang akan datang. Ini praktis. Karena orang miskin pun bisa memberi bagiannya kepada istri. Yang tidak bisa diwakili dan tidak bisa didapatkan kecuali dari suaminya. Mau makanan yang paling enak, dia tidak bisa mewakili kenikmatan itu. Tidak bisa. Ya, subhanallah, ini saya ambil satu contoh aja. Betapa pentingnya. Nah, itu yang dikatakan kepemimpinan. Tapi dalam menggayuh rumah tangga harus kebersamaan. Bagaimana prakteknya? Bagaimana prakteknya? Dialog. Tidak harus setiap hari, tidak harus setiap jam, tapi ada namanya quality time. Ada waktu-waktu yang diperlukan untuk itu. Ya. Entah itu kalau pulang bekerja maghrib isya, entah itu sesudah selesai salat subuh waktu makan pagi, entah itu hari Sabtu, entah itu hari Jumat, entah itu 1 bulan 1 kali, tidak ada masalah. Yang penting ada kualitas.
Ini diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Umar kemudian memberangkatkan pasukannya. Umar ditegur. Akhirnya apa? Semua pasukan saya tarik, ganti dengan pasukan lain. Yang dipikirkan bukan porno, bukan. Seorang istri membutuhkan perhatian, bukan makanannya, bukan minumannya saja. Duduk bersama. Inilah harga yang paling mahal hari ini, Pak. Dia mobil, saya mobil, masing-masing mobil. No, itu bukan kebersamaan, hanya sama-sama. Rasulullah mengajarkan, tasawwaf yudhabul gilluna an qulubikum. Biasakan kamu bersalaman dengan istri, beberapa detik saja kemudian dipandang. Tidak harus saling memelotot, tapi itu diajarkan. Untuk apa? Yudhabul gilluna an qulubikum. Agar hati itu tetap tenang. Karena tenang bagi seorang perempuan itu adalah sesuatu yang sangat berharga. Makanya salaman laki perempuan bukan begini. Ya, maafkan, salaman. Ya. Entah itu begitu ketemu atau mau berpisah. Ini teknis saja. Teknis. Istri yang ditinggalkan oleh kita, kemudian kita salaman, itu tenang ketika ditinggal. Karena salaman ini bukan komunikasi biasa. Salaman. Makanya salaman itu bukan ujung jari, telapak tangan. Ya. Krek. Subhanallah. Ya. Ketika sudah selesai pemilu, Anies Baswedan jalan dari sana, dari kejauhan. Prabowo juga jalan dari kejauhan. Ya. Tak, keduanya bersalaman, saling memandang. Masya Allah. Peristiwanya tidak sampai 2 menit. Tapi Indonesia tenang. Ya, ada politik yang beradab. Ini kan waktu di KPU kan, dia datang harus ini. Prabowo tidak diam karena sudah jadi presiden. Anies Baswedan juga tidak diam mencari tempat karena dia tidak terpilih. Keduanya berjalan dengan arah yang berlainan. Dia ke sini, ini ke sini. Dia bersalaman. Subhanallah. Ini adalah 1000 kata tanpa suara. Kenapa tidak diberikan sama istri? Dia butuh rasa aman. Bobo, saya duluan jalan ya. Oh ya sudah, jalan. Istrinya lagi masih apa? Kita sudah jalan duluan. Bahkan ada orang yang sudah di mobil memberitahukan, saya cepat-cepat ini ya. Ya. Assalamualaikum. Kayak tidak punya kepentingan. Ini orang tidak butuh berkah. Ya. Jadi bersalaman itu jangan sederhana. Kita tidak perlu waktu yang terlalu panjang kalau tidak punya. Tapi salami dia. Genggaman ini sunnah diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Jangan kau tinggalkan istrimu dalam keadaan masih bersengketa hatinya, sebagaimana jangan kau meninggalkan suamimu dalam keadaan dia tidak tahu dan tidak meminta izin. Ini Rasulullah. Kenapa? Rasulullah kepingin keluarga umatnya ini bahagia, kepingin keluarganya ini masuk surga semua. Ya, Masya Allah. Nah, saya kira ini dulu yang teknis, menyiapkan waktu, karena misalkan ya istri manggil biasa sama saya, Abah. Terus apa?
Jam berapa sampai? Hari apa sampai? Baru saja kemudian masih berapa hari gitu ya? Masih berapa hari? Saya katakan, insya Allah masih 5 hari lagi. Jam sekian sampai bandara. Ini masih 5 hari lagi, Pak. Masih lama. Tapi saya sudah beritahukan Pak Haji. Insya Allah saya bilang hari Kamis nanti saya datang jam sekian, jam sekian, jam sekian. Pakai pesawat ini. Masih lama datangnya. Tapi istri yang diberitahukan sudah nyaman. Waalaikum. Insya Allah nanti ya 5 hari lagi lah pulang ya. Tenang, padahal masih 5 hari. Pertemuan gelombang seperti ini diperlukan. Jangan malah sudah sampai ke rumah ketuk pintu, istri kaget. Loh, kok sudah datang? Bukan datangnya yang diperlukan. Inilah memelihara komunikasi. Jangan karena jauh lantas kemudian kita menterlantarkan komunikasi. Sebagaimana jangan karena dekat kita menganggap tidak diperlukan. Salaman satu ya, duduk-duduk, suami harus banyak olahraga, sesekali makan daging kambing, beri harum-haruman yang sederhana. Ini teknisnya. Insya Allah entah itu bintangnya 1, entah itu tidak berbintang, entah itu bunganya 2, entah itu hanya garis, Allah tidak melarang kita bahagia, hanya tidak ada garisnya. Bilal bin Rabah itu miskin sekali. Tapi kalau sudah disebut istrinya, berbinar sekali matanya itu. Padahal dia miskin. Ada lagi yang lebih miskin, Abu Hurairah. Ada yang paling miskin, namanya Sa'ad al-Ansori. Kalau sudah disebut, ini hadiah untuk istrimu, titip doa, kata Rasulullah. Seperti melihat apa itu. Kenapa? Karena dia yakin istrinya dalam ketaatan nanti akan menjadi bidadari di dalam surga. Bilal hitam. Kalau dia berjalan itu, apa ini mundur atau maju? Saking hitamnya itu. Nanti jarak-jarak 2 meter, 3 meter baru kelihatan. Ini Bilal kelihatan kemudian matanya. Saking hitamnya itu. Antara warna rambutnya dengan warna kulitnya sama. Ya. Tapi subhanallah, istrinya ya, belum datang lagi Bilal, dia sudah menyiapkan air hangat. Subhanallah. Kenapa engkau bahagia sekali wahai Bilal? Apa kata dia? Aku tahu istriku sudah menghangatkan air. Orang miskin tapi bertahta. Kenapa ketika istrinya ditanya bagaimana engkau begitu kagum dengan Bilal? Karena Bilal suara sandalnya sudah didengar dalam surga oleh Rasulullah SAW. Aku tidak pernah ditemuinya kecuali dia dalam keadaan berwudu. Dia mau beribadah kepada aku, kata istrinya, dia dalam keadaan berwudu. Dia mau makan bersamaku, dia dalam keadaan berwudu. Aku melihat cahaya di balik wajahnya. Padahal kan orang Ethiopia, kalau Bapak umroh atau haji, pas melihat itu ada betul itu namanya warna rambut dengan warna kulit itu sama. Nanti jarak 1-2 meter ternyata ada wajahnya. Nih fakta yang ingin saya sampaikan dari fakta-fakta sejarah agar kita yakin. Untuk apa? Ngoreksi, siapa tahu ada sedikit gelombang, siapa tahu ada kekurangan, itu biasa. Tancap gas. Insya Allah Bu, Ibu jadi bidadari surga dan Bapak yang menuntunnya ke sana. Harus begitu penyampaian.
Rabbana atina fid dunya hasanah. Ketika bicara wa fil akhirati hasanah, istri yang dimaksudkan ini bidadarinya. Suami yang dimaksudkan ini sudah wujudnya. Tidak ada yang lain Allah berikan. Yakini itu. Nah, ini materi yang sangat mendasar untuk saya. Ya, usia istri saya sudah lebih tua dari saya. Tapi karena perjalanannya dari sana, saya yakini, Masya Allah. Ya, Masya Allah. Usia hanya bilangan. Segarkan pikirannya, segarkan perasaannya, segarkan hormonnya. Ya. Insya Allah mungkin bisa jadi lebih mudah kinestetiknya, pergerakannya dibandingkan dengan segala kecantikan dimilikinya, tapi kemudian hatinya lusuh, cintanya buta, kesetiaannya samar, selingkuh di mana-mana. Banyak yang melakukannya justru karena dia cantik. Datang suami kepada saya, selingkuh istrinya, ternyata posisinya ya bukan posisi kaleng-kaleng, uangnya cukup, wajahnya cantik, usianya muda, dan posisionernya dia kerja di Salam Bersih, perusahaan asing yang relatif dia posisinya middle staff dari manajer nomor 1. Subhanallah. Ya. Ini semoga yang sederhana tadi ya. Biasakan Pak yang sudah ini, mohon maaf, lanjutkan, maksud saya bukan biasa, lanjutkan itu kebiasaan kita menyalami istri ketika berangkat ke kantor. Bagaimana istri saya jauh Ustaz, kontak, Waalaikum, ya Abi, Bapak sudah menuju ke kantor ya. Nah, ya doanya ya. Subhanallah, jangan karena jauh. Assalamualaikum. Ya ini, Abi sudah menuju ke, ya. Oke, doanya ya. Yuk, assalamualaikum. Istri tenang sekali. Dia merasa yang jauh hanya fisiknya, yang jauh hanya jaraknya, tapi detak jantung itu merapat, karena ada gelombang. Ya. Malam-malam, Assalamualaikum. Nih, Abah di Multazam ini, ya. Jangan lupa nanti subuh ya. Iya, kalau ada uang 10.000 kah, 20 kah, atau 5.000, nah, masukkan di celengan ya. Kok perhatian betul hanya dengan 5.000? Jangan sampai mengingatkan hal sederhana. Jadi jangan karena jarak komunikasi terputus. Ada komunikasi dengan kata, ada komunikasi dengan simbol. Simbol itu kata-katanya padat tapi tidak kedengaran. Kalau verbal suaranya kedengaran tapi belum tentu memberi harapan. Terima kasih Pak Haji Mursyid dan kawan-kawan, bapak-bapak semuanya. Selamat berbahagia, lanjutkan dan perbanyak rasa syukur. Lihat istri dengan pikiran positif. Pikiran positif. Pikiran positif suami itu jadi doa. Saya ulang, pikiran positif suami terhadap istri itu menjadi doa. Itu jadi doa. Ya. Allahumma inni as'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal amal alladhi yuballighuni hubbaka. Pikiran yang jelek tentang pasangan Allah tunda, tidak langsung dieksekusi, sampai dia melakukannya baru dicatat sebagai dosa.
Jadi kalau pikiran kita jelek kepada istri, Allah tidak langsung catat. Sampai dia melakukannya, baru kemudian dijatuhkan satu dosa. Tapi kalau pikiran yang positif, Allah rekam menjadi doa terhadap pasangan kita. Ya. Hadanallahu wa yakum ajmain. Sekali lagi kita tutup dengan baca hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika astaghfiruka wa natubu ilaih. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahirabbil alamin. Jangan ragu, kita adalah pemimpin di dunia dan pemimpin di akhirat untuk istri kita yang taat sampai ke surga. Saya ulang kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.